Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laqalumun kaffar. Sallallahu alaihi jamaah salat subuh ingkang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun sumangga serakan kula lan panjenengan sami tansah matur puji darah syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih enjing punika kula lan panjenengan sami saged makrumpah, saged nindakaken napa ingkang dados kewajiban, napa ingkang dados kebutuhan kula lan panjenengan sami kanthi wilujeng boten wonten kalangan kula. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kula kadang matur kula badhe nyuwunakipun samudra panasami bilih jeneng punika kula wau Pak Muadzin jatah pahalanipun wau kula pendhet boten wadani. Mangke tadi disuwun Ibu, Mas, tadi enggak apa Mas. Saya betul apa? Apa? Nggih, saderengipun kula kenalan riyen. Iki kok sapa iki? Saderengipun kula ngagem bahasa Jawi campuran mboten apa nggih. Kadang niki bahasa Jawi paham mboten? Mboten paham. Paham nggih? Paham. Mungkin kula bahasa Jawi campur bahasa Indonesia. Ya, bismillah. Saya Rizaldi Alimur Rahman, biasa Ijal dipanggil. Kula saking Ril Masjid, namanya aslinipun Blasteran kula niku, Blasteran. Wonten Blasteran janda, wonten Jawane, wonten Sundane. Jadi kula ning janda, wonten Jawane, wonten Sundane. Jawanipun pundi niku Sragen panggih. Sundanipun Tasik Malaya. Jadi bahasanya campuran. Jadi nanti saya pakai bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Tumben ini pakai bahasa Jawa. Biasanya kalau puisi pakai bahasa Indonesia nih. Tapi saya kesannya lebih dekat. Jamaah rahimakumullah, kalau mau sekedhik ayat menika surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 13 sekawan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita itu diminta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, kula lan panjenengan sami niku mboten saged. Tidak cukup, tidak akan bisa kita menulis nikmatnya Allah. Maka dari itu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan Allah, monggo sesarengan kita bersyukur kanthi waosan alhamdulillah. Monggo alhamdulillah. Kula menawi ngajar ngasta di SD, kula ngasta teng SD biasanipun mengajari anak-anak ngoten niki. Membiasakan anak-anak itu ngoten niki, Bu. Mau makan baca alhamdulillah. Bismillah, Bu. Mau makan baca bismillah. Habis makan alhamdulillah. Mau tidur baca bangun tidur. Nah, ngoten niku kita membiasakan ucapan-ucapan baik. Mengke jenengan kalih putune ngoten niku, ayo tak ajari. Ayo tak ajari aku mau pengajian rene. Diajari ngoten niku. Terus diajari juga baju baru. Tapi dijawab, tapi mungkin kesana saged ngajari putu-putu niki pun putus danten apa putusnya sekolah niki? Putus danten. Putu lare pun gandeng.
sarung-sarung. Nggih, baju baru. Pecinya baru. Sarungnya baru. Nemu duit. Biasa duit alhamdulillah ini. Biasa nemu duit alhamdulillah. Ya Allah. Padahal sing ibu-ibu niki sering nemu duitnya bapak niki. Ya Rabbi. Kalau nemu duit niku mboten alhamdulillah. Innalillahi duit sapa iki? Umpun biasa alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki blojo. Rezeki tidak ditolak. Nemu duit niku innalillahi, ini uangnya siapa ini? Diambil terus setelah itu baru disai, jajan, diumumkan riyen. Ampun disai, diumumkan riyen. Pengumuman sapa sing kelangan duit diumumkan dulu. Kalau 3 hari, biasanya 1 tahun. Tapi ini 3 hari. 3 hari nggak ketemu, nggak ada yang ngambil karena duitnya mau 4.000. 2.000 tidak ada sing ayo iki duitnya sapa, mboten enten. Akhirnya baru boten disai, masukkan kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya tadi itu uang ya Allah, bukan uang saya. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan ya Allah. Masukkan kotak amal. Dengan tenang. Makanya pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Fa insyaallah enjing punika kula mboten kathah nyampaikan materi. Mungkin menawi sekedhik ananging saged dipun amalaken. Mungkin kathah-kathah jenengan laline kathah. Sithik-sithik kan malah laline sithik. Malah mboten sah malah ora lali. Apa mboten sah mawon iki? Mboten nggih. Sekedhik mawon kita membiasakan ucapan-ucapan yang baik Bapak Ibu. Ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Allah niku janjine ngoten niku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Gusti Allah niku saged nyiptakaken sedaya punapa ingkang wonten alam donya punika. Gusti Allah niku bisa menciptakan apapun. Allah itu bisa melakukan apapun kecuali satu hal. Napa? Allah itu bisa melakukan semuanya kecuali satu hal. Allah tidak bisa ingkar terhadap janjinya. Ketika Allah sudah berjanji maka Allah tidak akan mengingkarinya itu. Maka ketika Allah sudah berjanji, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Ketika kulolan panjenengan wonten masalah, ketika kulolan panjenengan lagi sedih, galau, masa ibu galau, kan wonten. Oh galau Mas minyak munggah. Bapak-bapak galau Mas pertalite munggah. Galau panjenengan galau, ingatlah Allah, minta pertolongan sama Allah. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa sendiri, kita ingat pada Allah. Ya Allah, hutangku kok akeh men ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Minta pertolongan sama Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku maka akan ingatmu. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya kita senantiasa mengingat Allah. Kita ingat selalu kepada Allah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan bertasbih, berzikir kepada Allah. Kita biasakan lisan kita dengan ucapan-ucapan zikir. Kita biasakan lisan-lisan kita basahi dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la kita dibasahi dengan berzikir pada Allah. Subhanallah
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ringan itu Bu. Jenengan nanti dari sini pulang sampai rumahnya paling tebih berapa jam kang mriki? Tunggu berapa jam? 1 jam, 5 menit. 5 menit subuhan telat. 5 menit subuhan telat. Iya, jauh jaraknya seberapa rumah kita. Kita gunakan untuk mengingat Allah. Dari perjalanan ke masjid pulang ke rumah kita zikir pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Kita tautkan hati kita kepada Allah. Kita khusyukkan diri kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pulang dari masjid sampai rumah berzikir ngoten niku. Saking khusyuknya rumah kelewatan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Weh, kelewatan rumah. Balik lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mboten kelewat. Pun malah mubung-mubung nek kelewat. Saking khusyuknya kita mengingat Allah, saking nikmatnya kita beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan memikirkan masalah-masalah yang diberikan oleh Allah. Janjane Bapak Ibu, Allah itu memberikan manusia itu ujian, Allah itu memberikan manusia masalah, pasti Allah juga memberikan manusia solusi. Maka ketika panjenengan lewat gang sempit, terus di gang itu ada anjing-anjing. Anjingnya bukan setunggal, 3. Anjingnya 3. Anjing itu bahasa Jawa nih segawan 3. Wah, segalak-galak niku. Jenengan badhe tidak masjid wonten gang niku segawan 3. Wah, jenengan pun merinding, wirang gede merinding. Yang dilakukan oleh jenengan apa? Dipatak. Malah ngoyak niku nggih. Jenengan melayu, kalah melayu jenengan. Sikile papat jenengan sikile kalih. Menang segawan lari cepet. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang ke pemiliknya. Soal ternyata yang memiliki segawan kalau mau Pak Budi. Kula nuwun teng Pak Budi, kula nuwun Pak Budi, assalamualaikum. Pak, nuwun sewu niku lho. Segawane panjenengan ngalang-alangi kula, Pak. Tulung manglebetke nggih. Oh, nggih Pak, ngapunten nggih, dimasukkan. Anjingnya dimasukkan. Sama dengan kita, Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita masalah. Jangan sok-sokan kita bisa menghadapi masalah itu tanpa Allah. Kita datang minta sama Allah, ya Allah. Berdoa sama Allah, ya Allah, pun kula mboten kuat ya Allah. Ujian berat sangat ya Allah. Masa sedina kula mboten mangan ya Allah. Minta sama Allah. Minta dimudahkan sama Allah. Ya Allah, tolong dimudahkan ya Allah. Masa utangnya kula wis 7 nggon ya Allah. Ora lunas-lunas ya Allah. Nyuwun kali Gusti Allah. Minta dimudahkan Allah. Kita punya Allah. Terkadang manusia ingin menghadapi masalahnya sendiri. Nah, padahal Allah sudah memberikan resep rahasia Bu. Menawi kula panjenengan mendapatkan masalah, Allah itu sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Bahkan ini diulang surah Al-Baqarah itu. Tidak hanya 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika panjenengan itu punya masalah, itu cara menyelesaikan masalah, cara mencari pertolongannya dengan sabar dan sholat. Yang pertama kula lan panjenengan kedah sabar. Yang kedua dengan menegakkan sholat. Selanjutnya ayat selanjutnya tadi masih dilanjutkan Bu. Dan sholat itu sungguh berat ya, sholat itu wabot anjene. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat. Sholat itu sehari 5 kali. Jenengan bolongnya ping pinten? Ping 6. Boten nggih? 7. Boten.
Ketika kita sholat sehari 5 kali, ibadah kita sholat itu sehari 5 kali, itu terasa berat atau tidak tergantung kita. Biasanya sholat sehari 5 kali itu pun terasa berat. Subuhnya kawanan, duhure masih di tempat kerja, mireng adzan boten enggal-enggal sholat, malah teng warung ngopi. Asar wonten perjalanan pulang mantuk kondur saking damelan. Maghrib nonton Andin. Tesih nonton Andin? Wonten nggih? Isyaknya ketiduran, kecapean, kelelahan. Sholat itu sebenarnya berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Mari, makanya dari subuh ini, alhamdulillah jamaahnya banyak nih, masih muda-muda semua. Dulu masih muda-muda, sekarang juga masih muda, semangatnya masih muda, masya Allah. Semoga pengelolaan panjenengan dijaga istiqomahnya dalam beribadah dan semoga pengelolaan panjenengan diwafatkan dalam keadaan terbaik. Keadaan terbaik itu apa? Husnul khatimah, ketika kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia itu tidak ada yang tahu. Kemarin yang lagi ramai niku relawan marbot rel masjid niku masih muda Bu, 19 tahun. 19 tahun meninggal kecelakaan. Kita nggak ada yang tahu. Teman saya niku 22 tahun meninggal. Yang satu itu polisi itu juga meninggalnya kecelakaan. Jadi usia itu tidak ada yang tahu. Ada tetangga saya itu sampun sakit-sakitan, pun tidak bisa apa-apa, hanya terbujur di ranjang. Niku masih hidup. Mau mati berarti masih hidup gitu. Karena usia tidak ada yang tahu. Tahu kula bayi niku baru beberapa hari sudah meninggal. Bule kula putranya baru beberapa bulan sudah meninggal. Jadi usia tidak ada yang tahu. Nah, makanya kita harus senantiasa minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Kita minta kepada Allah agar iman kita dijaga oleh Allah. Ampun ngantos nanti di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan suul khatimah. Dan jangan bangga kalau kita itu sudah bisa sholat malam. Jangan bangga kalau kita itu sudah bisa sholat subuh. Jangan bangga kalau kita sudah bisa sholat 5 waktu sehari. Tapi kita lupa minta sama Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, jagalah hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hamba pada agamamu. Jadi minta sama Allah, nyuwun kalih Gusti Allah, sane manah kula lan panjenengan tetap lempeng, tetap lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Karena kita tidak tahu ada itu ulama, ada pemain bola yang setiap hari itu main bola, tapi di akhir hayatnya dia jadi ulama. Ada juga ulama, bahkan imam besar, yang dia awalnya hafiz Quran, tapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan ateis, tidak beragama. Ini tidak ada yang bisa menjamin ibadah Quran panjenengan kecuali kita minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nyuwun ketika selesai sholat minta sama Allah, ya Allah tetapkanlah hati hamba ini tetap pada agamamu ya Allah. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah. Jamaah rahimakumullah, kembali ke sabar kalau ngapunten nggih kula radi kathah pola niki. Sukune sakit. Kalau ini dakwah. Kita Allah sudah memberikan solusi kalau mau.
Ketika kita dalam keadaan memiliki masalah yang besar, memiliki masalah yang rumit, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita datang kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, nyuwun dari Gusti, ya Allah mudahkanlah urusan hamba-Mu, ya Allah, ya Allah mudahkanlah urusan hajat-hajat seluruh jamaah Raudhatul Jannah, ya Allah mudahkanlah segala urusannya, ya Allah, nyuwun dari Gusti Allah. Anaknya Bapak Ibu, ujian itu tidak hanya yang kita rasa niku tidak nikmat itu nopo. Yang sering kita namakan itu musibah. Sing boten nyenengke. Ujian itu tidak harus yang tidak menyenangkan. Ujian itu tidak harus selalu dengan hal yang tidak menyenangkan. Ujian itu bisa dengan hal yang menyenangkan. Ujian itu ada dua. Satu ujian kenikmatan, yang satu ujian musibah. Mungkin saja kula lan panjenengan sami ketika diuji dengan musibah, kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi ketika kita diuji dengan ujian kenikmatan, kita lupa sama Allah. Niki kula wonten salah setunggal cerita. Karena ceritanipun fabel. Fabel niku cerita hewan. Jenengan ngertos monyet itu biasanya di atas pohon. Ini ada monyet yang sedang santai-santai di atas pohon. Monyetnya lenggah di atas pohon. Enak, malah gedang. Enak. Lewat ada 3 angin. Angin ribut, angin puting beliung, angin sepoi-sepoi. Niki lomba angin ini nantang. Angin yang pertama angin ribut, angin puting beliung, angin sepoi-sepoi. Angin niku sesumbar. Angin ribut sesumbar. Aku iso nibake kethek dalam waktu 5 menit. Sesumbar sombong niki. Akhirnya angin apa mau? Angin ribut. Angin ribut ini bersiap dengan sombongnya, dengan gagahnya, bersiap menjatuhkan monyet. Anginnya datang, kenceng banget anginnya, karena angin ribut ya. Pohonnya terguncang, monyetnya ribut, jatuh boten menculat, tapi monyetnya pegangan ranting. Ujingan tetap menikmati gedang. Enak tenang. Goyang, digoyang angin ribut. Monyetnya pegangannya semakin kuat. Angin ributnya semakin kenceng. Pohon ini goyang-goyang. Monyetnya pegangannya semakin kenceng. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. 5 menit berlalu, monyetnya tidak jatuh. Tetap kokoh bakoh di atas pohon. Angin ribut gagal. Yang kedua datang angin puting beliung. Musang. Sesumbar, saya bisa menjatuhkan monyet ini dalam waktu 3 menit. 3 menit. Angin puting beliung datang. Musang. Monyet melihat angin puting beliung, monyet semakin kenceng bujengane. Bahkan enten ranting itu diuntelnya di sikile. Diuntel. Kersane apa? Kersane aman. Monyet pegangannya semakin kenceng. Angin puting beliung datang juga semakin kenceng, Bapak Ibu. Semakin kenceng angin puting beliung, monyet pegangannya semakin kenceng. Semakin kenceng. 1 menit, 2 menit, 3 menit lewat. Angin puting beliung gagal. Yang ketiga datang angin sepoi-sepoi. Awalnya diremehkan ini. Angin sepoi-sepoi sombong genti ini. Saya bisa menjatuhkan monyet hanya dalam waktu 1 menit. Datang monyet bersiap, tali ini kencengin, pegangan ini, bawa angin sepoi-sepoi datang. Semeridik. Anginnya datang semeridik, sepoi-sepoi enak. Enak banget. Awan-awan makan gedang, anginnya sepoi-sepoi. Monyetnya ngantuk-ngantuk makan gedang-gedang ini kok.
Ibu, rapopo, kucingan mulai. Anginnya semakin enak. Makler. Tiba-tiba dia lupa, maunya tadi lupa mau memegang ranting, pegangannya lupa dipegang erat. Akhirnya ketika angin sepoi-sepoinya semakin nikmat, lupa maunya pegangan, makler. Lah, maunya jatuh tiba. Karena ngantuk saking enaknya anginnya tadi. Artinya apa? Sama seperti manusia. Ketika manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, dengan diuji utang, dengan diuji anak yang bayar sekolah, ini anaknya terus bayar buku, bayar ini terus belanjanya pundak kabeh, kita diuji dengan itu, kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Kita ingat pada Allah, ya Allah, astagfirullah, kok apa mundak toh ya Allah, istighfar kita. Ya Allah, kok iki anakku kayak mlebu TK harus bayari 7 juta ya Allah, kita istighfar. Tetapi ketika kita diuji dengan harta, dengan kenikmatan, kadang kita lupa dengan Allah. Diuji, biasanya melampah, dapat hadiah PRJ, dapat hadiah mobil. Dapat hadiah mobil, wah, numpak mobil, wayah adan, lewat dok. Tangga teparune ora disapa, mak glenyer ngoten niku. Lewat mawon. Wes. Terus rumahnya mewah, hartanya melimpah. Ketika itu diuji dengan kenikmatan harta, kita lupa sama Allah. Sama kayak monyet tadi, ketika diuji dengan kenikmatan, dia lupa pegangannya. Jangan sampai kula panjenengan kados monyet. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian musibah, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian kenikmatan, kita tetap ingat kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Sithik disyukuri, akeh tambah bersyukur. Ampun sithik gersulo, akeh lali. Biasanya ngoten niku. Padahal janji Allah ketika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku maka akan ku tambah. Dan barang siapa mengkufuri nikmatku maka akan adab yang pedih. Bayangkan. Ketika panjenengan PRJ niki dapat sayur sedikit banyak dengan bersyukur. Hari ini dapat terong, tahu, kentang, terus buncis, sawi, apal nggih kula? Sing terkene kula apal. Terkene kula apal. Dapat itu jenengan bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Matur suwun ya Allah, hari ini saya sudah diberikan rezeki. Mungkin garwane dimasak kentang. Dalam seminggu napa kali dinten niki? Apa sedinten telas? Mboten nggih, alhamdulillah dapat rezeki ini ya Allah. Semoga para orang-orang baik diberikan rezeki yang melimpah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Besok insya Allah ditambah lagi sama Allah. Oh ternyata hambaku ini bersyukur. Diparingi kentang, dikai kentang bersyukur ya, tambah lagi besok. Ditambah, tambah kol. Hari ini buatan akan kol, besok ditambah kol oleh Gusti Allah. Oh ternyata hambaku ini bersyukur, besok ditambah buah. Hari ini cuma makan tomat, ganjang tomat, besok tambah apel. Kalau kita bersyukur, lah jenengan datang ke Rasulullah, kentang meneh, tomat meneh. Iki lombok rene lombok. Ketika kita gersulo oleh Gusti Allah enggak bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah mau memberi? Jenengan mawon iki jenengan hari ini masak kathah. Masak kathah, masak tengkleng. Kanggone jenengan ciduke sak rengkot ngoten. Bismillah. Yuk, mapiu. Balunge setunggal. Duduhe kebak. Mboten napa-napa, yang penting ikhlas. Duduhe kebak, balunge setunggal. Diterke. Lalu Pak Slamet, niki wonten tengkleng Pak Slamet. Kalau Pak Slamet jawabnya, wah alhamdulillah, matur suwun nggih Bu Giem. Alhamdulillah. Muga-muga barokah niki sesuk tambah meneh balungi loro nggih.
Bersyukur adalah, wah, nggih Pak, pangicipi riyen enak mboten kok nggih kula icipi. Wah, kowe enak tenan iki bumbune cap sedep kaya sing ning nggon anu kae, ning warung tekleng tenanan. Kita bersyukur, bahkan kita memuji. Maka besoknya Bu Giem tambah semangat. Alhamdulillah, seneng ternyata tanggoku. Tak masaknya nih, besok dimasakkan lebih banyak. Coba kalau Pak Slamet tadi jawab, wah, tengkleng banyune kebek. Wae rene balung tok. Rasane wasin. Besok mriku mulai mboten. Enggak ngasih, kapok dia. Bu Giem niku pun kapok lho, dikai lho, pahit dong. Ya, jamaah rahimakumullah. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita bersyukur kepada Allah. Buatan kok bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kejutan-kejutan, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Mungkin saja jenengan berdoa kepada Allah. Pernah berdoa kepada Allah? Sering. Ampun pernah? Sering. Setiap hari Mas, ya berdoa kepada Allah. Ampun pernah, berarti kadang-kadang ya pernah. Sering ya berdoa pada Allah. Sering saya minta sama Allah. Tapi kenapa ya Mas? Allah kok gak mengabulkan doaku? Aku wis berdoa, bendino berdoa, tapi kok Allah gak mengabulkan doaku? Kenapa ya Mas? Mungkin jenengan sering bertanya seperti itu. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Kenapa Allah ini tidak mengabulkan doa kita? Jamaah rahimahullah. Mungkin saja Allah meminta kita untuk bersabar. Saya tahu sabar dong. Lare panjenengan masih SMP, pun nyuwun ditumbas ke sepeda motor. Jenengan turuti mboten? Mboten, turuti. Ampun, masih SMP ampun dituruti riyen. Saya tahu sabar. Duwe motor nek wis umur 17 tahun. Sabar. Ngose. Kowe iki urung pantes truk motor. Gusti Allah ki ngaten niku seto yujum. Kowe iki aja njaluk terus, memantaskan diri dulu. Nanti jangan-jangan kamu ketika saya kasih harta ini, kamu seperti Korun, lupa diri. Hari ini menjenengan minta, ya Allah, kalau nyuwun duit 1 miliar ya Allah. Ya Allah, nyuwun duit 1 miliar. Setiap saat seperti itu. Tapi kita, hati kita, diri kita belum mampu, belum pantas mendapatkan uang 1 miliar tadi, maka tidak diberi. Tapi kalau kita memantaskan diri pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, membuktikan, ya Allah, ini loh, belum pun pantas ya Allah, mau terdiparingi ya Allah. Bahasanya nggak terdiparingi. Kita pantaskan diri kita terlebih dahulu, kita muhasabah diri kita sudah pantas belum sih mendapatkan itu? Kita sudah pantas belum mendapatkan doa kita? Kita muhasabah dulu. Jenengan nuntut nyuwun kali Gusti. Ya Allah, berdoa niku nuntut ya Allah, tolong berikan ini. Ndonga dawa biyen niku. Nek salat mung jentah-jentit. Lah napa imbang niku? Ketika panjenengan niku nyuwune banyak sekali tapi jenengan salatnya tidak khusyuk, jenengan salatnya hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, lalu bagaimana Allah percaya kepada panjenengan? Bagaimana Allah percaya dengan kita? Maka kita pantaskan diri kita dulu. Kita siapkan diri kita. Jadi kembali ke awal, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Apapun masalah panjenengan, sabar. Sabar niku mboten enten batasnya. Enggak ada sabar itu enggak ada dalilnya sabar itu ada batasnya. Tapi sabar itu ada tempatnya, bukan ada batasnya. Sabar itu ada tempatnya. Sabar ketika kita dapat musibah, sabar kita untuk tidak maksiat, dan sabar kita dalam ketaatan. Itu sabar ada tempatnya. Tapi sabar tidak ada batasnya. Terus jangan sholat dengan tetap mendirikan sholat apapun keadaan kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, pemurah banget Allah ini. Jenengan tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk.
Tidak bisa duduk boleh dengan tidur. Tidak bisa dengan tidur, tidak bisa dengan kedip dulu Pak. Jangan disolatkan riyen. Mosok tidur teh sakit mau disolatkan lho. Aku disolatkan riyen. Kita sih sakit kedip kedip. Nek mboten sakit kedip pun solatkan. Allah itu Maha Pemurah. Allah itu selalu memberikan udzur kepada kita. Allah itu paham pada keadaan kita. Makanya ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimahullah, dibijak pinten ini jam 6. Kira 8 menit. Kulo kebablasan ini. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah, kembali pesan saya kepada diri saya pribadi, pada panjenengan semua, ketika menolong panjenengan diuji oleh Allah, ujian itu enten mau ada dua, ujian kenikmatan dan ujian musibah. Kita harus senantiasa mengingat Allah, zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita harus senantiasa membasahi lisan kita dengan tasbih, tahlil, tahmid, mengingat Allah. Ya, karena tugas kita hidup di dunia itu hanya untuk apa, Bu? Memakhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Makanya kita diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah di depan Allah? Jenengan makarya, jenengan kerja, tapi itu juga bernilai ibadah di mata Allah. Jenengan minum, unjuk, toyo petak niku, bagaimana bisa bernilai ibadah kepada Allah? Dengan apa tadi? Mengawalinya dengan Bismillah. Pun kita membiasakan lidah kita itu dengan amalan-amalan ringan, memulai dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sayur, Bismillahirrahmanirrahim. Kersane barokah, Bismillah. Masak nggih ngoten, bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dimakan alhamdulillah, diambil bismillah, dimasukkan alhamdulillah, dapat rezeki. Seperti itu. Terus tadi jangan lupa senantiasa basa lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Waktu luang kita itu banyak. Kula lan panjenengan waktu luang niku kathah. Melampah tindak masjid daripada digunakan damel ngrasani tanggane, mending damel zikir. Pulang dari masjid daripada damel ngrasani ustate, mending zikir pada Allah. Ngoten niku. Ketika kita di perjalanan ngantar anak sekolah naik motor, daripada kita diem domblong kesurupan ngoten niku. Diem domblong meneng ngantem, kita gunakan untuk berzikir pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita gunakan waktu kita untuk beribadah pada Allah. Terus kalau mau, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jadi rahimahumullah, jangan sampai kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan yang diberikan oleh Allah membuat kita lalai. Hari ini dapat TV baru, semalam tuku TV anyar, misalkan. Delok andin sampai malam, nonton bal-balan Manchester United. Wah, menang sampai begadang malam, sampai subuhnya kesiangan. Jangan sampai seperti itu. Kita gunakan harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan itu akan menjadi warisan. Dan warisan yang kita simpan itu akan jadi rebutan. Yakin toh? Teng desa niku kula nggih ngoten niku. Wadah sangat. Jadi bahkan dereng ninggal mon bapake, warisane pun ditagih. Pak, warisan kula putih, padahal bapaknya masih hidup. Kurang ajar nih. Harta yang kita simpan itu hanya akan menjadi rebutan. Harta yang kita makan hanya akan menjadi kotoran. Iya kan? Ini kan jenengan maaf apel apa yang medal apel mulai. Boten toh? Hanya akan jadi kotoran.
Jenengan makan apel, makan tahu, makan tempe, makan steak, makan ayam, makan pizza goreng, pizza godok, makan pizza, niku nanti keluarnya hanya jadi kotoran. Seberharga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, keluar hanya jadi kotoran dan tenaga tentunya. Akan tetapi harta yang kita sedekahkan ini akan menjadi tabungan kita untuk di akhirat nanti. Yang akan kita bawa ke akhirat itu harta yang kita sedekahkan. Dan jangan takut kita untuk bersedekah kepada Allah. Ya, sedekah mawon. Ketika kita bersedekah, maka apa yang kita berikan ini akan kembali kepada kita. Kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Jadi ampun ragu. Nah, aku duwe 2.000 Mas. Iki tak belanja tuku tuku lombok. Ya udah, beli lomboknya 1.500. 1.500 bisa dimasukkan kotak amal. Wah, 1.500 boleh tolong ler Mas. Ya bersyukur hari ini ya Allah Bapak, ngapunten Pak ya, hari ini lomboknya pun namung angsal 3 ler, sambelnya mboten rati pedes nggih. Nek menawi kersa boleh nggih kalih muntune niku pedes. Bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Apapun keadaannya. Terus usahakan kita senantiasa bersedekah. Minimal sedekahnya tersenyum. Sedekah bersenyum saja dengan util, kamu meneh harta lho. Jadi sing sumeh, orang Jawa niku sing sumeh. Kula niku dipulingi kalih Mbah Yai niku. Wong Jawa aja ilang Jawane. Santri aja ilang nyantrine. Masjid aja ilang ruhe. Artinya apa? Wong Jawa aja ilang Jawane itu apa? Orang Jawa itu terkenal apa? Adabnya luar biasa, unggah-ungguhnya luar biasa, sopan santunnya luar biasa. Sumeh Bapak Ibu. Saestu niku. Monggo pinarak dari Pak. Sumeh. Nah. Monggo assalamualaikum. Sumeh. Kula nuwun sumeh. Enak juga dilihat. Coba jenengan mertamu. Nuwun. Genteng nih situ ya, Mas. Gedhe nuwun. Genteng tenan. Sing sumeh. Apapun masalahnya tetap sumeh. Assalamualaikum. Tetap tersenyum. Tambah sangka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di depan saudaramu itu adalah sedekah. Mun senyum mawon. Senyum lho ampun guyang-guyu nggih. Nek guyang-guyu malah wedi tanggane. Kuwi ngomong mulai jadi guyang-guyu ya. Ya Allah, tambah iki. Ampun tersenyum. Jamaah rahimakumullah, bukan kata hanya nyebut ulamatur, mugi-mugi wonten ibrah wonten kang saged dipun pendet lan diamalaken wonten kehidupan sehari-hari. Sepindah malih pesen kula, ibadah itu tidak harus banyak, tapi sedikit yang penting istiqomah. Kita biasakan lisan kita kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang ringan dulu. Ringan dulu. Yang ringan saja sering kita lupakan, apalagi yang enggak ada yang berat, Pak. Kalau kita khusyuk tadi enggak ada yang berat kata Allah. Tapi kalau kita berat berarti kita enggak khusyuk. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Wonten klentah-klentahipun pindah malih Bapak Ibu nyuwun sewu menawi bahasa kula campuran, menawi adab kula tesih kirang. Tadi kula niku tamu kok adzan subuh niku adabnya kurang bagi saya. Kula nyuwun sewu, terus nyuwun sewu ketika saat ini masih usianya masih seputra panjenengan. Bahkan ini seusia anak panjenengan. Masih selari panjenengan. Kula tidak berniat menggurui. Boten. Kualat kula niku nguyai segara niku. Boten. Tetapi sebagai anak saya berhak mengingatkan orang tua. Orang tua saya panjenengan sudah saya anggap orang tua, terus mungkin kula matuk disangoni nggih. Boten sangoni tenanan kaya. Boten.
Ya, sudah saya anggap orang tua, kita saling mendoakan. Jangan lupa tetap saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan. Kita akhiri dengan 3 kali istighfar. Siapa tahu saya ada salahnya, semoga diampuni Allah. Terus dilanjut doa kedua orang tua. Walaupun kita sudah memiliki anak, walaupun kita sudah menjadi anak, tapi status kita tetap seorang anak. Jadi jangan sampai lupa kita berbakti pada orang tua. Walaupun kita jangan sombong kita sudah tua, tetapi tidak mau mendoakan orang tua kita. Kalau kita saja sebagai orang tua tidak mau mendoakan orang tua kita, lantas kita mau dapat doa dari mana kalau kita tidak mengajari anak kita? Ngajari anak kita dengan apa? Dengan kita memberikan contoh dulu. Apa yang kita lakukan akan dilakukan oleh anak kita. Ketika kita sering mendoakan orang tua, maka anak kita juga akan mendoakan kita. Maka selalu saya ingatkan pada setiap orang yang bertemu dengan saya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mari kita akhiri dengan 3 istighfar, terus berdoa kepada Allah. Doa orang tua. Doakan orang tua kita. Kita itu tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa orang tua kita. Kita tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa adanya orang tua kita. Makanya kita harus tetap berdoa pada orang tua kita. Lalu kita sempurnakan dengan doa atau majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.